Hadirin rahimakumullah dan mitra muslim dimanapun berada, Perang Ahzab adalah salah satu momen penting dalam sejarah Islam yang sangat dahsyat. Menurut catatan para muarikh, dia terjadi pada tahun kelima Hijriyah, tepatnya pada bulan Syawal, di mana ketika itu orang-orang Yahudi Bani Nadir yang sangat dendam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena mereka telah diusir dari Madinah atas pengkhianatan mereka berulang kali kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Maka mereka mendatangi orang-orang Quraisy di Makkah dipimpin oleh Huyai bin Akhtab dan beberapa tokoh yang lain, kemudian mengatakan kepada orang-orang yang ada di Makkah, sesungguhnya agama kalian, yakni agama kemusyrikan, menyembah berhala, jauh lebih baik daripada agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena agama kalian yang menyembah berhala menjadikan kedamaian di seluruh Arab, tetapi agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyebabkan peperangan dan permusuhan. Ini yang dikatakan oleh para pemuka Yahudi Bani Nadir. Seakan-akan agama kebenaran yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini mereka provokasikan sebagai penyebab semua kekacauan yang terjadi di Jazirah Arab, termasuk bagaimana mereka telah terusir dari kampung mereka di Bani Nadir di Madinah. Orang-orang kafir Quraisy kemudian bertanya kepada para Yahudi Bani Nadir, jadi bagaimanakah kiranya kami harus bersikap kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para pengikutnya? Maka orang-orang Yahudi Bani Nadir mengatakan, kami siap menggalang kekuatan untuk kalian, persekutuan-persekutuan yang terbuka maupun rahasia, untuk mendukung kalian semua menghancurkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya. Maka orang-orang Yahudi Bani Nadir ini menghubungi orang-orang Saqif, menghubungi orang-orang Hawazin, menghubungi orang-orang Ghatafan, menghubungi orang-orang Khuza'ah, menghubungi orang-orang Qudha'ah, menghubungi orang-orang Yahudi Bani Quraidah, dan seluruh unsur yang bisa mereka kerahkan untuk kemudian bersekutu dalam menghancurkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya di Madinah. Maka berhimpunlah kekuatan dengan pucuk pimpinannya adalah Abu Sufyan bin Harb, yang Abu Sufyan ini memimpin Makkah sejak Abu Jahal tewas terbunuh di perang Badar. Maka Abu Sufyan memimpin satu koalisi besar bergerak menuju ke Madinah. Kekuatan mereka diperkirakan ada 10.000 orang. Jumlah 10.000 orang ini kalau dibandingkan dengan penduduk Madinah masih jauh lebih banyak, meskipun penduduk Madinah digabungkan antara laki-laki, perempuan, dewasa, anak-anak, orang tua jompo, dan orang-orang sakit. Digabungkan semua tidak ada 10.000 orang. Jumlahnya tidak berimbang. 10.000 pasukan. Dan dikatakan pada saat itu belum pernah Jazirah Arab menyaksikan ada pasukan berjumlah 10.000 orang. Maka berita itu didengar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Kemudian beliau bersidang, bermusyawarah dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in tentang langkah apa yang seharusnya diambil. Sebagian sahabat kemudian berkata kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, kita songsong mereka di Badar, sebagaimana dulu kita pernah menyongsong mereka. Sebagian sahabat meragukan usul itu. Bagaimana mungkin kita akan menyongsong dengan perang terbuka, 10.000 pasukan bersenjata lengkap, sementara kekuatan kita sangat kecil. Ini suatu perkara yang sangat berat. Lalu apa usul yang lain? Usul yang lain adalah bertahan di Madinah. Kalau kita bertahan di Madinah, kita bisa melaksanakan satu siasat perang kota. Mereka bisa kita jebak di lorong-lorong Madinah, mereka bisa kita serang dengan sembunyi-sembunyi. Kita lebih mengenal medan Madinah daripada mereka. Jadi kita masih punya peluang menang. Sebagian sahabat mengatakan, tetapi itu berisiko sangat tinggi, yaitu bahwasanya kita mempertaruhkan Madinah. Kalau mereka kalah, mereka tidak kehilangan apapun. Tetapi kalau kita sampai kalah, maka kita kehilangan segala-galanya. Itu resiko dari perang kota. Seorang sahabat lalu mengusulkan, ya Rasulullah, bagaimana kalau kita bentengi kota Madinah ini?
kita bangun benteng mengelilingi kota Madinah ini untuk menjadi pertahanan bagi kita. Sahabat yang lain mengatakan, bagaimana mungkin kita akan membangun benteng? Waktunya seberapa? Yang tersisa seberapa? Lalu Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu berdiri. Ya Rasulullah, izinkan saya bicara. Silakan wahai Salman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Salman mengatakan, kami dulu di Persia, apabila diserang pasukan musuh, sementara pertahanan kami rapuh, maka kami menggali parit sebagai pertahanan bagi kami, bukan membangun benteng tetapi menggali parit. Ya Rasulullah, perhatikanlah, sesungguhnya bagian selatan, timur, dan barat dari kota Madinah ini sudah cukup terlindung oleh perbukitan dan kebun-kebun kurma milik orang Yahudi. Kenapa kok kebun-kebun kurma milik orang Yahudi bisa menjadi garis pertahanan yang kokoh? Karena kebun-kebun kurma milik orang Yahudi pagarnya tinggi-tinggi, saking pelitnya mereka. Sehingga karena banyak kebun kurma di wilayah barat dan timur kota Madinah, maka itu bisa menjadi garis pertahanan, karena akan susah pasukan Quraisy yang berjumlah besar untuk merangsek menyerang Madinah dari kebun-kebun kurma yang berpagar tinggi dan banyak itu. Juga berlapis-lapis pagarnya. Itu yang ada di kebun-kebun kurma orang Yahudi. Kata Salman, bagian yang terbuka dari kota Madinah ini adalah bagian utara. Bagian utara ini sangat rentan menjadi pusat konsolidasi serangan musuh yang paling besar. Maka aku usulkan, ya Rasulullah, galilah khandak ini. Bahasa Persia untuk parit adalah khandak. Bahasa Arab lebih tepat disebut ukhdud atau akhadid, seperti dalam suratil Buruj. Khandak ini adalah kosakata Persia. Khandak ini, parit ini bisa kita bangun di sebelah utara kota Madinah. Berapa lebarnya? Lebar parit ini adalah selebar kuda kalau meloncat kecemplung. Maka diperkirakan lebarnya adalah sekitar 5 meter. Berapa dalamnya? Sedalam kuda yang kecemplung tidak bisa naik. Maka dalamnya kira-kira adalah 3 meter. Jadi khandak ini lebar 5 meter, dalam 3 meter. Dan kemudian Rasulullah SAW segera menerima usul Salman Al-Farisi ini, dan kemudian segeralah dilaksanakan penggalian tersebut. Sementara berita ini tentang kedatangan pasukan Quraisy, Ghatafan dan sekutu-sekutunya semakin gegap gempita mendekat dan menjadi satu teror tersendiri bagi penduduk Madinah. Ketika mereka mulai menggali parit, maka mereka memikirkan, khawatir bahwa pengepungan yang akan dilakukan oleh pasukan Quraisy dan sekutunya ini akan berlangsung dalam jangka waktu lama. Maka diceritakan oleh Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, jatah makan untuk penggali parit ini sangat sedikit, dihemat-hemat, mengkhawatirkan pengepungan yang akan terjadi di waktu yang lama di masa yang akan datang. Musimnya musim dingin pada saat itu, dan dikatakan oleh Jabir, jatah makan penggali parit itu sehari 1 butir kurma, 1 teguk air, dan di akhir nanti pada makan malam itu yang agak istimewa adalah ini tangan basah dimasukkan ke persediaan tepung. Tepung yang nempel di tangan yang basah itulah jatah makan 1 orang. Cara makannya bukan dengan diadoni menjadi roti, tetapi ada yang keliling membagi-bagikan tetesan minyak panas, kemudian tepung yang nempel di tangan ini dikempel-kempel pakai minyak panas ini supaya bisa dimakan. Inilah yang kemudian dikatakan oleh Jabir bin Abdullah, itu sama sekali tidak mengenyangkan, bahkan kadang-kadang membuat tenggorokan sakit. Inilah jatah makan dengan prihatin yang sangat yang ada pada para di khandak tersebut. Kemudian mereka bekerja menggali parit dengan penuh semangat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat ini kemudian untuk menguatkan hati mereka bersenandung, mereka bersyair, mereka bernasyid. Para sahabat mengatakan, lau qa'atna wan nabiyyu ya'mal, kalau kita duduk-duduk sementara Nabi SAW itu bekerja, lakana min amalil
mudallal. Ini akan menjadi satu amal yang membuat kita tersesat jalan. Jadi ini satu kaidah, Nabi saja bekerja kok kita duduk-duduk santai, maka dia akan menjadi sumber kesesatan bagi kita. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian juga bersyair, "Ya Allah, jika bukan karena Engkau, maka kami tidak akan salat, kami tidak akan berpuasa, dan kami tidak akan bersyahadat." Ini disambut oleh para sahabat juga dengan satu nasyid yang sangat indah. "Nahnu alladhina bayya'u Muhammadan 'alal imani ma baqaina abadan. Nahnu alladhina bayya'u Muhammadan 'alal jihadi ma baqaina abadan." Kamilah orang-orang yang telah berbaiat kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berada di atas iman selama kami masih hayat di kandung badan. Dan kami adalah orang-orang yang berbaiat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berjihad selama hayat masih di kandung badan. Ini semangat mereka di dalam menggali parit ini sedemikian besar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bekerja bersama para sahabat, ikut menggunakan beliung untuk memecah batu-batu, menggali tanah, mengangkutinya dengan keranjang-keranjang untuk menjadi kubu-kubu yang menguatkan kota Madinah. Antar rumah-rumah dan gang sempit ditutup dengan berbagai hal yang ada. Pasir yang dimasukkan ke dalam karung, atau bahkan sampah-sampah dan berbagai macam kayu dan batu, supaya lorong-lorong kota Madinah ini tertutup dari celah untuk menyerang pasukan Quraisy. Kemudian juga angkutan tanah-tanah ini dipakai untuk meninggikan berbagai titik di kota Madinah yang rendah, sehingga kemudian kota Madinah menjadi satu pertahanan yang kokoh. Ketika kemudian sedang menggali parit ini, maka ada seorang sahabat radhiyallahu anhu yang menemukan batu yang sangat keras. Berulang kali coba untuk dihancurkan dengan beliung, tetap gagal. Coba ada orang yang mau mengangkatnya, beberapa orang, mereka tidak berhasil. Berat dan keras batu ini, sehingga akhirnya mereka mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Ya Rasulullah, ini batunya keras sekali. Ini batunya tidak bisa kita pindahkan." Maka Nabi SAW mendatanginya, dan kemudian beliau SAW mengangkat beliungnya. Pada saat Nabi SAW mengangkat beliung inilah, maka pakaian beliau tersingkap dan tampaklah perut beliau. Di perut beliau yang kemudian diikat dengan sabuk, terdapat ganjal 2 buah batu, yang kemudian dilihat oleh para sahabat dengan rasa sangat malu, karena mereka rata-rata juga mengganjal batu ke perutnya, tetapi hanya 1. Sementara Nabi SAW sampai mengganjalkan 2 buah batu ke perut beliau SAW, yang menunjukkan rasa lapar pada diri beliau SAW adalah rasa lapar yang sangat berat, melebihi yang dirasakan oleh para sahabat. Terenyuh para sahabat melihat itu, tetapi Rasulullah SAW mengangkat beliungnya, dan kemudian beliau menghantamkannya ke arah batu tersebut sambil bertakbir Allahu Akbar. Dan kemudian batu itu merekah, memercikkan api yang tinggi. Dan kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Aku diberi kunci-kunci negeri Syam. Dari tempatku berdiri ini aku bisa melihat istana-istana merahnya, dan umatku akan sampai ke sana." Kemudian beliau angkat lagi, beliau hantamkan lagi ke batu itu, sampai batu itu merekah lebih besar dan nyaris pecah. Kemudian beliau bersabda, "Allahu Akbar, aku diberi kunci-kunci Persia. Dari tempatku berdiri aku bisa melihat istana-istana putih di Madain, dan umatku akan sampai ke sana." Kemudian beliau angkat beliung untuk yang ketiga kali, beliau hantamkan ke arah batu itu, dan batu itu pecah berantakan dengan percik api yang tinggi. Beliau bersabda, "Allahu Akbar, aku diberi kunci-kunci negeri Yaman. Dari tempatku berdiri aku bisa melihat gerbang-gerbang kota San'a." Inilah semangat yang ditularkan oleh Nabi SAW kepada para sahabat yang pada saat itu merasakan teror pasukan Ahzab ini. Pasukan sekutu ini sangat berat. Allah menyebutkan dalam suratil Ahzab ayat yang ke-10, "Ijja'akum", ketika mereka itu datang, ingatlah ketika mereka itu datang, "min fauqikum", dari bagian kota yang atas kalian, "wa min asfala minkum", dan dari bagian bawah kota Madinah mereka mengepung. "Idzagatil absaru
Ingatlah ketika pandangan-pandangan kalian menjadi tidak fokus lagi, tidak tetap lagi. Orang itu mau melihat saja nggak bisa fokus. Karena saking besarnya teror yang merasakan di dalam hati mereka. Wa balaghatil qulubal khanajir. Dan Allah katakan, hati naik menyesak sampai ke kerongkongan. Bapak-bapak pernah mengalami hati naik menyesak sampai ke kerongkongan? Kita kalau naik pesawat, kemudian ada turbulens, ada cuaca buruk, kemudian pesawatnya menurunkan ketinggian mendadak, set gitu ya, itu naik. Tapi nggak tinggi-tinggi amat, paling sampai ulu hati. Kalau kita naik motor, nggak lihat ada polisi tidur, kita ngebut, jeduk, kemudian motor kita nabrak polisi tidur itu, kemudian motor kita melayang di udara selama beberapa detik. Itu juga terasa hatinya, tetapi nggak sampai kerongkongan. Ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, rasa genting yang terjadi di Madinah, rasa takut yang mencekam Madinah itu sampai seperti hati naik menyesak ke kerongkongan. Seakan-akan kematian mengintai dari setiap sudut, seakan-akan kematian dan kebinasaan hanya soal waktu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan ketentramannya kepada Rasulnya dan kepada orang-orang beriman. Dan orang-orang ini, orang-orang mukmin ini mendapatkan satu suntikan semangat dari Nabi SAW ketika beliau mengatakan, dalam keadaan nyaris terkepung itu, kita akan sampai ke Syam, kita akan sampai ke Persia, kita akan sampai ke Yaman. Tabarakar Rahman. Tetapi bagaimanapun juga, melihat keadaan Nabi SAW itu ada seorang sahabat yang menangis. Dialah Jabir bin Abdillah Al-Bajali radhiyallahu anhu yang kemudian pulang menemui istrinya dan bertanya kepada istrinya, apa yang kau punya? Keluarkan semua. Demi Allah, aku melihat pada diri Nabi SAW ada kelaparan yang tidak mungkin dapat ditanggung oleh orang selain beliau SAW. Apa yang kau punya istriku, keluarkan sekarang. Kata istrinya, tinggal segenggam gandum dan ada anak kambing kita. Kata sang suami, kau uleni gandum itu, jadikan roti secukupnya. Aku akan menyembelih kambingnya dan mengulitinya, nanti kita masak. Kita hadirkan hidangan untuk menjamu Rasulullah SAW. Begitu masakannya siap, Jabir bin Abdillah mendekati Nabi SAW yang sedang berada di tengah para penggali parit. Lalu Jabir ini mendekat dan berbisik kepada telinga Nabi SAW, ya Rasulullah, mohon berkenan hadir ke rumah kami, ada sedikit makanan untukmu. Tanpa dinyana oleh Jabir, Rasulullah berteriak, wahai para penggali parit sekalian, mari kita ke rumah Jabir, dia hendak menjamu kita. Jabir bin Abdillah langsung pucat. Aku hanya menyiapkan makanan untuk Rasulullah SAW. Dan Rasulullah mengajak seluruh penggali parit untuk datang ke rumahku. Berduyun-duyun semua meninggalkan pekerjaannya mengikuti Rasulullah SAW dan menggandeng tangan Jabir bin Abdillah ke rumahnya. Berkeringat dingin Jabir, tetapi Rasulullah menenangkannya, tenang. Nanti biarkan aku yang melayani sahabat-sahabatku. Kalian jangan sentuh makanan itu, jangan kalian buka tutupnya. Biarkan aku yang duduk untuk melayani sahabat-sahabatku. Maka Rasulullah masuk ke rumah Jabir, mendoakan makanan itu dengan keberkahan. Lalu beliau perintahkan, udkhulu ashran, masuk 10-10. Lalu masuklah 10 orang. Rasulullah ambilkan rotinya, ambilkan daging dan kuah, diletakkan di atasnya, diberikan satu persatu pada 10 orang ini. Rasulullah mengatakan lagi, udkhulu ashran, masuk 10 lagi. 10 orang kemudian dilayani lagi oleh Nabi SAW. Begitu seterusnya, 10 orang masuk dilayani Nabi SAW, 10 orang masuk dilayani Nabi SAW, sampai semua makan dan semua kenyang. Jabir bin Abdillah ditanya, ada berapa orang penggali khandak pada saat itu? Kalau dijumlahkan semuanya, hampir 3.000 orang. Maka Rasulullah SAW selesai melayani semua sahabat ini, beliau ambil untuk Jabir dan istrinya, dan beliau ambil untuk diri beliau sendiri. Kemudian beliau makan bersama Jabir dan istrinya, mendoakan kebaikan untuk mereka. Lalu sesudah itu beliau meninggalkan Jabir dan istrinya yang terheran-heran, bagaimana mungkin makanan sesedikit itu cukup untuk begitu banyak orang. Mereka buka tutupnya, kata Jabir, setelah aku buka tutupnya, aku dapati makanan itu masih utuh seperti semula. Mukjizat Nabi SAW ini menakjubkan kita.
Tetapi kadang-kadang setelah kita renungkan lebih dalam, ada yang lebih menakjubkan daripada mukjizat, yaitu bagaimana Nabi SAW selalu mengingat sahabat-sahabatnya, bagaimana Nabi SAW mendudukkan diri sebagai pelayan bagi sahabat-sahabatnya. Inilah yang jauh lebih agung lagi, inilah yang jauh lebih indah lagi. Mereka kembali bersemangat menggali khandak ini, dan kemudian khandak ini pun selesai. Mereka kemudian menata pertahanan di Madinah. Begitu pasukan musuh datang, mereka terkejut, tidak menyangka mereka akan disambut sebuah garis pertahanan yang begitu kokoh seperti parit. Ada yang berusaha turun menyeberangi parit, maka akan diserang dengan anak panah oleh kaum muslimin, sehingga mereka kemudian mundur lagi. Ada yang berusaha untuk kemudian menuju parit dengan kudanya, dan mereka kemudian diserang lagi oleh kaum muslimin sehingga terpukul mundur. Tetapi menghadapi 10.000 orang yang kemudian mengepung memang bukan perkara yang ringan. Pada saat itu sampai-sampai dikatakan dijamaklah salat zuhur, asar, maghrib, isya jadi satu di tengah malam oleh Nabi SAW. Ada yang tanya kepada saya, nah, sekarang boleh nggak saat itu? Kalau keadaannya seperti yang dialami Rasulullah dan para sahabat di dalam perang Ahzab, kenapa tidak? Karena memang sangat berat. Kalau satu orang meninggalkan posnya pada saat perang Ahzab ini, maka pos itu akan menjadi sasaran serangan musuh sampai bisa tembus. Maka Rasulullah bersabda, anta fi thagaratin min suhurina, engkau berada di satu pos perbatasan dari garis pertahanan kita. Maka fala utayanna, jangan sampai kamu tinggalkan, kamu lalai hingga tertembus min ajlik, dari arahmu itu. Jangan sampai tembus pertahanan ini gara-gara engkau lalai. Ini yang dipesankan Rasulullah kepada para sahabat yang bertahan di balik khandak, di balik parit di kubu-kubu pertahanan ini. Serangan musuh ini bertubi-tubi dan sangat keras, sehingga kemudian seorang jagoan Quraisy yang sangat terkenal namanya Amr bin Abduwud. Amr bin Abduwud ini seorang yang badannya besar sekali, kekar perkasa, dan kemudian memakai baju besi yang sangat lengkap sampai menutupi wajahnya juga dengan baju besi ini. Kemudian dia menaiki kudanya yang sangat besar juga dan dipasangi besi-besi supaya tidak terkena serangan anak panah. Dia terjun masuk ke dalam khandak dan kemudian nyaris memporak-porandakan salah satu garis pertahanan. Maka Rasulullah SAW bersabda, siapakah yang berani menghadapi Amr bin Abduwud ini? Semoga Allah memberikan pahala besar kepadanya. Turun ke gelanggang Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang sebenarnya tubuh Sayyidina Ali ini pendek tetapi kekar, tidak terlalu tinggi, jauh kalau dibandingkan postur Amr bin Abduwud ini. Turun Sayyidina Ali bin Abi Thalib kemudian menantang duel Amr bin Abduwud. Kemudian Amr bin Abduwud bertanya, siapa engkau ini? Ali, putra Abu Talib. Aduh nak, kamu pantasnya jadi anakku. Usia Sayyidina Ali bin Abi Talib pada saat itu baru 25 tahun. Aduh nak, kamu lebih tepat dari jadi anakku gitu. Mundurlah, suruh orang yang lebih kuat darimu untuk kemudian berduel denganku. Sayyidina Ali gak menjawab pertanyaan itu, tetapi pedang beliau itu disorongkan ke arah wajah Amr bin Abduwud yang terbuka. Di bagian tubuh yang lain itu tutup batu besi yang sangat kokoh, gak mungkin diserang. Sayyidina Ali langsung mengarah ke wajah. Puak, pedang ini masuk ke dalam wajah Amr bin Abduwud. Kemudian dia berteriak kesakitan. Pada saat dia berteriak kesakitan, dia copot penutup kepalanya. Maka saat itu Sayyidina Ali melompat dan kemudian menebaskan pedangnya tepat di leher Amr bin Abduwud. Maka bersorak-sorailah kaum muslimin dan bertakbir mereka melihat kekalahan jagoan Quraisy yang sangat luar biasa ini. Jadi luar biasa Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini di dalam berduel, keberanian beliau dan cara beliau untuk bertarung yang sangat-sangat dahsyat ini yang kemudian membuat Quraisy dan pasukannya gentar. Beberapa lama tidak ada serangan ke arah parit, tetapi kemudian tampak pasukan Quraisy ini menunggu momentum. Terus-menerus mereka menunggu momentum. Apa yang mereka tunggu? Habisnya persediaan logistik di dalam kota Madinah. Mereka kepung untuk jangka waktu lama, dan mereka berharap dengan habisnya logistik yang menimbulkan kelaparan di dalam kota Madinah, maka lama-lama Madinah akan menyerah.
Ini yang kemudian mereka lakukan. Abu Sufyan bin Harb seorang yang hati-hati, seorang yang penuh strategi, sehingga kemudian dia mengatakan kita kepung dulu dan kita biarkan di dalam kota Madinah terjadi kekacauan. Kita akan hubungi Bani Quraidah, biarkan Bani Quraidah menikam kaum muslimin ini dari belakang. Maka dia mengirim surat kepada Bani Quraidah yang bentengnya terletak di bagian selatan kota Madinah, berada tepat di belakang garis pertahanan kaum muslimin. Jadi kalau kemudian Bani Quraidah ini benar-benar berkhianat menyerang dari belakang, Madinah benar-benar bisa hancur. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menimpakan ar-ra'b, menimpakan rasa takut yang sangat kepada Bani Quraidah yang berada dalam kota Madinah ini, sehingga mereka kemudian hanya bisa melakukan serangan-serangan kecil untuk kemudian menyerang kaum muslimin dari belakang dan tidak kemudian berhasil mengorganisasi satu serangan besar. Inilah yang kemudian nanti Allah akan sebutkan dalam Suratil Hasyr. Itulah sikap Yahudi dan ada sampai sekarang tidak berubah. Zionis ini tidak akan memerangi kalian illa fi quram muhassanatin aw mi wara'i judur. Tidak akan mereka itu berani berperang dengan kaum muslimin kecuali di dalam kota-kota berbenteng atau juga di dalam balik tembok. Sejak dahulu Allah Subhanahu wa taala menimpakan sifat pengecut itu kepada orang-orang Yahudi termasuk Bani Quraidah ini, sehingga mereka nggak berani nyerang langsung. Mereka hanya menyerang dari balik benteng dan dari kota-kota yang bertembok. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mitra muslim dimanapun Anda berada, pasukan Ahzab ini terus menerus mengepung dan kemudian berharap-harap supaya logistik di dalam kota Madinah semakin menipis. Sementara Rasulullah SAW dan para sahabat terus bertahan. Mereka terus mencari informasi kelemahan musuh. Mereka terus mengumpulkan berbagai macam hal yang bisa mengacau musuh, sampai datanglah kepada Rasulullah SAW seorang bernama Nuaim bin Mas'ud al-Ghatafani. Nuaim bin Mas'ud al-Ghatafani adalah seorang pemuka suku Ghatafan. Dia datang kepada Nabi SAW dan kemudian menyatakan diri masuk Islam. Lalu dia bertanya kepada Nabi SAW, apa yang bisa saya lakukan untuk membantu anda ya Rasulullah dalam keadaan yang sangat sulit seperti ini? Kata Nabi SAW, bisakah engkau memecah belah kesatuan pasukan Ahzab ini? Wahai Nuaim, akan saya usahakan ya Rasulullah. Saya orang Ghatafan, saya dipercaya oleh orang Ghatafan, saya juga dipercaya oleh orang Quraisy, bahkan saya juga dipercaya oleh Bani Quraidah karena kami pernah bersekutu. Maka Nuaim bin Mas'ud ini memprovokasi dan menimbulkan fitnah dengan berbagai macam keterangan palsu kepada ketiga unsur utama dari pasukan pengepung ini. Dia mendatangi orang-orang Yahudi Bani Quraidah dan mengatakan, kalian akan ditinggalkan oleh pasukan Ahzab ini. Kalau pasukan Ahzab ini pergi, sementara pengkhianatan kalian diketahui oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka yang akan menerima akibat paling berat dari semua perang ini adalah kalian. Kalian pasti akan dibinasakan habis. Kemudian orang-orang Yahudi Bani Quraidah mengatakan, tidak mungkin pasukan Quraisy akan meninggalkan kami. Mereka pasti akan melindungi kami. Aku hanya memberi nasihat kepada kalian kalau kalian mau tahu. Kemudian Nuaim bin Mas'ud al-Ghatafani menemui orang-orang Quraisy dan mengatakan, orang-orang Yahudi yang kalian andalkan untuk menyerang dari belakang itu sudah berkhianat. Mereka kembali pada perjanjiannya dengan Muhammad. Mereka melihat tidak ada keuntungan kalau terus membela kalian. Karena kalau kalian berhasil menghancurkan Madinah pun, maka itu tidak akan menjadi keuntungan bagi mereka. Sementara kalau kalian kalah, maka sungguh orang-orang Yahudi Quraidah ini akan merasakan akibat yang sangat berat dari apa yang dilakukan Muhammad kepada mereka. Maka orang-orang Yahudi Bani Quraidah ini sudah memutuskan untuk berkhianat. Mereka tidak akan lagi mendukung kalian di dalam peperangan ini. Mereka telah meminta berdamai dengan Muhammad. Quraisy mengatakan, jadi apa gunanya kita masih di sini? Kalian sia-sia. Logistik Muhammad sekarang kalau kemudian disumbang oleh Quraidah yang punya kebun-kebun kurma yang sangat banyak, bisa digunakan untuk bertahan setahun kalian kepung tanpa kesulitan apa-apa. Kaget orang-orang Quraisy, bagaimana ini bisa terjadi? Gitu. Bagaimana bisa akan bertahan? Kalian tidak tahu kekayaan Quraidah.
Quraidah kaya sekali. Jadi kalau mereka sudah bergabung lagi dengan Muhammad, maka mereka bisa bertahan di dalam kota Madinah ini selama setahun penuh. Dan kalian tidak akan punya kekuatan untuk mengepung mereka selama setahun penuh. Pada Ghatafan juga, Nuaim bin Mas'ud yang sudah sangat dikenal orang Ghatafan sebagai pemukanya mengatakan, tidak ada lagi gunanya kita bergabung dengan pasukan ini. Antara Quraisy dengan suku Quraidah yang ada di dalam, mereka sudah saling lepas tangan. Jadi apa gunanya kita bergabung dengan pasukan ini? Hanya akan merugikan kita di masa yang akan datang. Aku sudah melihat kekuatan Muhammad ini di masa yang akan datang akan semakin besar, semakin besar. Kalau kita tetap bertahan belain Quraisy seperti ini, di masa yang akan datang kita akan mengalami masalah dengan Muhammad SAW. Ini yang dikatakan oleh Nuaim bin Mas'ud. Bubarlah koalisi itu, renggang di antara mereka, satu sama lain saling curiga. Ketika kemudian saling percaya di antara pasukan Ahzab ini sudah semakin runtuh, Allah Subhanahu wa taala mengirimkan angin musim dingin yang sangat dahsyat kepada mereka. Angin ini bertiup membuat mereka tidak bisa saling berkoordinasi satu sama lain. Angin ini bertiup membuat kemudian kemah-kemah mereka berterbangan. Angin ini bertiup membuat tumpah masakan-masakan mereka dan tungku-tungku mereka. Angin ini bertiup dengan sangat dahsyat membuat porak-poranda semua pengepung. Maka pada malam di mana angin itu bertiup dengan sangat dahsyat, Rasulullah SAW berada di tengah para sahabat dalam gelap yang sangat. Kemudian beliau bersabda, siapakah di antara kalian yang bisa pergi keluar dari Khandaq untuk menyelidiki perkemahan orang-orang Quraisy dan kemudian kembali ke sini melapor kepadaku? Sahabat semuanya diam. Kalau menembus ke pertahanan musuh gampang, tinggal datang aja ke tempat musuh. Tapi Rasulullah minta datang ke tempat musuh, dengarkan rencana mereka, pulang kembalilah dengan selamat. Itu yang susah. Datanglah ke tempat musuh, dengarkan rencana mereka, kembalilah dengan selamat untuk melapor kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang susah, pulang dengan selamatnya, ini yang susah. Maka para sahabat terdiam, tidak ada yang sanggup. Bukan tidak sanggup untuk kemudian menembus pertahanan musuh, menyerang ke arah musuh. Yang sulit disanggupi adalah menjamin bahwa akan kembali dengan selamat. Sampai 3 kali Rasulullah menawarkan, tidak ada sahabat yang maju. Kemudian beliau SAW bersabda, mana Hudzaifah ibnil Yaman? Kata Hudzaifah, celaka, aku yang kena tugas. Maka Hudzaifah mengatakan, sami'na wa ta'na ya Rasulullah. Berangkatlah wahai Hudzaifah, selidiki keadaan mereka dan kembalilah segera ke sini. Kata Hudzaifah, bagaimana jika aku tidak kembali ya Rasulullah? Tidak, demi Allah kau harus kembali. Kemudian Hudzaifah ibn Yaman merangkak menuju ke arah parit, kemudian turun, menuruni parit, menuju ke perkemahan musuh. Dia bergerak menuju ke arah perkemahan Abu Sufyan bin Harb, pemimpin sekutu ini. Begitu sampai di sana ternyata Abu Sufyan bin Harb sedang berusaha mengumpulkan para komandan di bawahnya untuk berkoordinasi tentang apa yang terjadi. Pada saat itu kata Hudzaifah ibn Yaman, jarak antara aku dengan Abu Sufyan cuma 1 tombak. Seandainya aku mau dengan panahku langsung kubidikkan tepat ke jantungnya, Abu Sufyan akan mati di tempat. Tetapi aku ingat pesan Rasulullah SAW, jangan kembali, jangan kemudian membahayakan dirimu dan kembalilah dengan selamat. Jadi kalau saja kemudian Hudzaifah ibn Yaman tergoda untuk menjadi striker, padahal dia adalah spion, maka dia bisa membunuh Abu Sufyan saat itu. Itu akan dinilai sebagai jasa besar. Kadang-kadang prajurit ada godaan untuk bertindak lebih daripada perintah. Perintahnya adalah dengerin, nggak usah bunuh siapa-siapa, dengerin rencana, pulang laporkan. Tapi kadang-kadang kita sebagai prajurit merasa kurang seru, masa pulang nggak bawa apa-apa gitu ya. Kalau bawa kepala Abu Sufyan kan lumayan gitu. Pasti berjasa besar ini. Dan Hudzaifah bin Yaman ketika itu mengatakan, aku berada dalam posisi sangat mungkin untuk membunuh Abu Sufyan, mudah sekali pada saat itu. Seandainya aku tidak ingat apa-apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, aku lakukan saat itu. Tetapi kata Hudzaifah, aku ingat pesan Nabi SAW, tugasku bukan membunuh orang, tugasku hanya untuk mengambil informasi. Maka Abu Sufyan ketika itu berkata, semua sudah kumpul? Sudah, semua menjawab sudah. Coba masing-masing orang perhatikan siapa yang ada di sampingnya. Nah, dengar itu, Hudzaifah deg-degan, waduh,
Maka dia kemudian langsung tanya kepada sampingnya, kamu siapa? Kamu siapa? Gitu ya. Sebelum didahului tanya duluan gitu. Kamu siapa? Aku Fulan bin Fulan. Oh, pantas. Kamu siapa? Fulan. Oh, iya. Aman, berarti kita teman ya, gitu. Kemudian dia dengarkan Abu Sufyan berpidato. Sungguh pengepungan ini sudah sia-sia. Kita tidak akan berhasil mengalahkan Muhammad. Angin ribut sudah melanda kita. Kehancuran di kemah-kemah kita. Logistik kita juga rusak. Hewan-hewan tunggangan kita sakit. Tidak, ini tidak akan kita teruskan. Aku akan pulang. Kalian terserah. Siapa yang mau pulang, silahkan pulang. Ini yang dikatakan oleh Abu Sufyan. Kemudian dia langsung naik ke untanya dan pulang ke Mekah. Hudzaifah ibn Yaman kemudian bergerak perlahan-lahan lagi keluar dari perkemahan musuh, merobos lewat Khandaq lagi, turun gitu ya. Kemudian naik lagi dan menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam melaporkan ke semuanya. Rasulullah SAW bertakbir, kemudian beliau bersujud syukur. Maka kaum muslimin ketika itu kemudian berdoa kepada Allah, ya munzilal kitab wa mujriyas sahab wa hazimal ahzab, ya Rabb ihzihim, ya Allah hancurkan mereka ya Allah. Wahai yang menurunkan kitab, wahai yang mengisarkan angin, wahai yang telah menghancurkan ahzab ini, ya Allah hancurkan mereka. Maka Nabi SAW ketika itu bersabda, mulai hari ini mereka tidak akan pernah menyerang kita, kita yang akan menyerang mereka. Kata Nabi SAW, mulai hari ini, di akhir perang Ahzab ini, mereka tidak akan pernah bisa menyerang kita lagi, dan kitalah yang akan menyerang mereka. Ini yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selesai perang Ahzab, kemudian Rasulullah SAW sudah mengetahui pengkhianatan Bani Quraidah. Pengkhianatan Bani Quraidah ini harus ditindak. Maka Nabi SAW mengirim satu pasukan ke Bani Quraidah untuk melakukan pengepungan awal agar mereka tidak melarikan diri. Pergi ke Bani Quraidah, kata Nabi SAW, dan jangan sekali-kali kalian salat asar kecuali di Bani Quraidah. Berangkat. Maka mereka pun berangkat ke Bani Quraidah. Nah, ini akan menjadi satu studi kasus tentang fikih yang sangat menarik. Ketika Rasulullah bersabda, jangan sekali-kali salat asar di Bani Quraidah, maka mereka bergerak menuju Bani Quraidah, benteng Bani Quraidah. Ternyata baru sampai tengah perjalanan, belum sampai ke benteng Bani Quraidah, matahari sudah mau terbenam. Maka para sahabat ini terpecah menjadi dua kelompok. Yang separuh mengatakan, ayo sholat dulu bro, waktunya sudah mau habis gitu. Yang separuh mengatakan, tadi Rasulullah bilang jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah, kita akan sholat asar di Bani Quraidah. Kata sahabat-sahabat yang mau berhenti ini, lah tadi itu Rasulullah mungkin maksudnya ya kita suruh cepet-cepet, tapi kalau nggak dapet ya sholat itu sesuai waktunya toh. Wong kata Quran, inna salata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu bagi orang mukmin kewajiban yang ada batas waktunya. Ini sudah mau habis bro, salat dulu bro. Kata sebagian, enggak. Nabi itu bersabda kita suruh salatnya di Bani Quraidah. Kami akan salat di Bani Quraidah. Separuh salat di jalan, separuh menuju ke Bani Quraidah langsung. Lalu mereka salat asar di Bani Quraidah. Kapan yang salat asar di Bani Quraidah itu mereka salat asarnya sudah lepas waktu Isya. Maka ketika kemudian Rasulullah datang, mereka saling melaporkan, ya Rasulullah ini tidak taat sama engkau ya Rasulullah. Suruh sholat di Bani Quraidah, sholat di jalan. Yang ini juga lapor, masa daripada itu ya Rasulullah, sholat asar kok ba'da isya, cara mana itu? Mana yang disalahkan Nabi SAW? La haraj, gak apa-apa, gak masalah. Tidak ada yang disalahkan Nabi SAW. Inilah kata Al-Alamah Syekh Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah ta'ala yang disebut sebagai fikih. Fikih itu memahami teks syariat. Teks syariatnya kata-kata Rasulullah, jangan sekali-kali sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Yang satu memahami cepat-cepatlah, tapi kalau tidak sampai ya sholat itu tepat waktunya. Yang separuh memahami letter luck, sholatnya nanti di Bani Quraidah. Siapa yang salah? Nggak ada. Jadi kalau fikih enteng-entengan mawon. Kalau fikih, jangan-jangan kita ini bekat dengan di dunia. Yang benar tuh saya. Enggak, yang benar tuh gini gitu. Jangan-jangan kita ini nyalah-nyalahin di dunia kepada teman-teman kita. Kelak di akhirat kita lapor sama Allah dan Rasulnya, kata Allah dan Rasulnya, maharaj, nggak apa-apa kok gitu. Kan rugi di dunia. Gitu ya, sampai bekenengan begitu gitu ya.
Lutut dulu apa tangan dulu turun sujudnya? Ayo. Pokoknya jangan sampai kepala duluan itu. Subhanallah. Ini enteng soal fikih ini. Bapak Ibu dirahmati Allah, kemudian Bani Quraidah ini akan diadili. Ada seorang sahabat namanya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, kepala suku Aus. Dalam perang Ahzab ini, dalam perang Khandaq ini, Sa'ad bin Mu'adz terluka parah. Di mana luka beliau? Di bagian lengan ini kena panah, tapi pas pembuluh nadi, sehingga kemudian ketika panahnya dicabut, darahnya itu memancar. Sehingga harus diperban berulang-ulang, tapi tetap darah ini merembes terus keluar ketika beliau dirawat di dalam Masjid Nabawi, sampai harus digalikan selokan kecil untuk mengalirkan darahnya keluar. Saking dahsyatnya luka beliau, tetapi beliau sudah sangat pucat itu keadaannya. Beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan matikan aku sebelum selesai urusanku dengan Bani Quraidah, ya Allah. Sebelum aku selesai urusanku dengan Bani Quraidah. Karena Bani Quraidah itu dulu sekutunya Sa'ad bin Mu'adz. Maka Sa'ad bin Mu'adz ini malu sekali mendengar Bani Quraidah berkhianat. Sekutu saya mengkhianati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sangat memalukan. Maka ketika Rasulullah bertindak kepada Bani Quraidah, beliau bertanya kepada Bani Quraidah, bagaimana di antara kita ini wahai Bani Quraidah? Wahai Muhammad, engkau memang pemimpin Madinah ini, tapi kalau aku dan engkau berselisih, terus engkau yang jadi hakim, itu namanya tidak adil. Karena engkau ketika berselisih denganku, kok kamu yang jadi hakim, engkau akan menghakimi kami melebihi yang seharusnya. Kami tidak mau hakimnya engkau. Nabi SAW tersenyum. Kalau begitu tunjuklah hakim sesuka kalian. Siapa yang kalian tunjuk? Kata orang-orang Yahudi Bani Quraidah, Sa'ad bin Mu'adz. Kenapa mereka milih Sa'ad bin Mu'adz? Dipikirnya karena Sa'ad bin Mu'adz ini adalah sekutu mereka di masa jahiliyah, Sa'ad bin Mu'adz masih akan meringankan hukuman untuk mereka. Maka kemudian Rasulullah SAW, baik, aku ridha Sa'ad bin Mu'adz menjadi hakim di antara kita. Kemudian dipanggillah Sa'ad bin Mu'adz untuk hadir ke Bani Quraidah. Apa yang dilakukan oleh Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu? Kemudian beliau ditandu. Ketika beliau ditandu, beliau datang. Rasulullah SAW bersabda, "Aqbilu sayyidakum," sambutlah oleh kalian sayyid kalian ini, tuan kalian ini. Ini penghormatan Rasulullah SAW sebagai seorang pemimpin kepada pemimpin lain, yakni Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Ketika Sa'ad bin Mu'adz datang, kemudian Sa'ad bin Mu'adz diminta untuk menghakimi kasus Bani Quraidah. Di luar dugaan Sa'ad bin Mu'adz menjatuhkan hukuman yang sangat keras. Kata Sa'ad bin Mu'adz, semua laki-laki Bani Quraidah ini harus dibunuh. Wanita-wanitanya dijadikan budak, demikian pula anak-anaknya, dan seluruh harta milik mereka dirampas. Ini keputusan Sa'ad bin Mu'adz yang telah kalian tunjuk sebagai hakim. Kaget orang Quraidah. Ya mendingan tadi Muhammad. Muhammad pasti nggak akan sekejam ini hukumannya gitu. Tapi mereka sudah bersumpah untuk mentaati keputusan hakim, yaitu Sa'ad bin Mu'adz. Maka kemudian mereka pun mengalami hukuman seperti apa yang diputuskan oleh Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz pulang dan dia menengadahkan tangan ke langit, ya Allah, telah ku selesaikan urusanku dengan Bani Quraidah. Terserah kepada engkau kapan engkau cabut nyawaku. Tidak lama kemudian Sa'ad bin Mu'adz wafat di dalam Masjid Nabawi. Ketika dia terbaring di Masjid Nabawi, Rasulullah SAW yang menungguinya bersabda, arsy Allah berguncang ketika rohnya Sa'ad bin Mu'adz diangkat ke langit. Saking besarnya keutamaan sahabat yang bernama Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu ini, arsy Allah berguncang ketika rohnya Sa'ad bin Mu'adz diangkat ke langit. Inilah akhir dari perang Ahzab, di mana kemudian Yahudi Bani Nadir, para provokator itu, Huyai bin Akhtab dan kawan-kawannya yang lolos dari hukuman terhadap Bani Quraidah karena mereka sukunya berbeda, yakni Bani Nadir, ini kemudian lari ke Khaybar. Di Khaybar mereka menyusun kekuatan baru untuk menghadapi Rasulullah SAW, dan Rasulullah baru akan berperang dengan Khaybar pada tahun ke-7 Hijriah. Ini riwayat singkat tentang perang Ahzab, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang sangat agung di surat Al-Ahzab ayat yang ke-33, laqad kana lakum, di ayat yang ke-21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri tauladan yang baik
bagi kalian, bagi orang yang berharap jumpa dengan Allah, berharap jumpa dengan hari akhir, dan banyak-banyak dia menyebut-nyebut, mengingat nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa ayat tentang uswatun hasanah ini turunnya saat perang Ahzab ini? Rasulullah SAW itu sebenarnya suri tauladan kapanpun, di segala waktu beliau adalah suri tauladan yang baik. Tetapi Allah menurunkan ayat tentang jaminan suri tauladan pada diri Rasulullah pada saat perang Ahzab. Karena apa? Kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, ar-rijalu sawa'un hatta taqa'al mihnah. Yang namanya orang itu sama saja sebenarnya sampai tiba datangnya mihnah, ujian berat yang paling dahsyat, yang hunalika betuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida, yang disitulah orang mukmin itu ditimpai balak bencana yang sangat keras dan diguncang dengan guncangan yang sangat dahsyat. Baru tampak di situ bedanya mana permata, mana batu kali biasa. Kalau dalam masa damai, tenang, tentram seperti ini, sama saja kita ini. Tidak ada bedanya antara orang hebat dengan orang yang setengah hebat, dengan orang yang tidak hebat. Kenapa? Tentram, damai, aman, tidak ada masalah. Tetapi begitu tiba masanya tribulasi yang sangat dahsyat itu, baru kelihatan mana orang-orang yang teguh, mana orang-orang yang tangguh, mana orang-orang yang sabat, mana orang-orang yang tabah, mana orang-orang yang halim, yang kuat menanggung beban-beban besar. Baru kelihatan. Kelihatan mana yang kemudian suka lari dari tanggung jawab. Kelihatan mana yang kemudian suka belipir dari apa yang seharusnya dia lakukan. Mana yang tidak amanah, mana yang kemudian memikirkan hanya kepentingannya sendiri. Itu kelihatan di saat guncangan sedahsyat perang Ahzab. Inilah kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira, di dalam perang Ahzab. Saya kira demikian yang kita sampaikan tentang jejak-jejak perang Ahzab ini. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama, ketika menghadapi tantangan-tantangan berat, jangan melupakan ikhtiar berupa musyawarah. Itulah yang dilakukan Rasulullah SAW untuk menghadapi pasukan Ahzab yang sangat kuat ini. Tidak perlu panik, tidak perlu takut, tidak perlu gentar. Musyawarah, maka akan keluar hasil-hasil musyawarah yang terbaik. Kalau tidak dilaksanakan musyawarah, Salman Al-Farisi tidak akan bisa mengusulkan siasat Khandaq, siasat parit ini. Pada siasat parit ini yang menentukan kekuatan kaum muslimin di dalam bertahan menghadapi serangan musuh. Yang kedua, pelajarannya diantaranya adalah bagaimana merencanakan secara manusiawi semua yang perlu kita perjuangkan. Jangan menggantungkan diri pada pertolongan Allah. Ya kalau iya kita ini layak ditolong, kalau enggak, maka Rasulullah SAW itu bersama para sahabat, apa yang mereka lakukan ikhtiarnya? Selain menggali parit, mereka menghemat makanan karena khawatir pengepungan akan berjalan dalam waktu lama. Semuanya dihitung dengan begitu cermat supaya kemudian ikhtiar ini maksimal. Jadi jangan mentang-mentang berjuang di jalan Allah, kita ini merasa nanti pasti ditolong Allah, tenang aja gitu. Enggak, perencanaannya tetap sangat detail, perencanaannya tetap sangat rigid, sehingga kemudian semuanya bisa dieksekusi dengan baik. Yang ketiga, bagaimana pemimpin dan masyarakat bersatu di dalam suasana yang genting itu. Mereka bekerja bersama-sama, ditunjukkan oleh Rasulullah dengan memberikan teladan kepada para sahabat, tidak meninggalkan mereka. Kadang-kadang pemimpin di saat-saat genting justru melalaikan dirinya dari orang-orangnya, dia memenuhi kepentingannya sendiri, dia mencari amannya sendiri. Rasulullah SAW terjun langsung memimpin para sahabat di dalam bekerja menggali Khandaq supaya terbangun satu ikatan saling percaya yang sangat kokoh di antara mereka. Inilah yang membuat nanti ketika pengepungan berjalan begitu dahsyat, orang-orang munafik mengatakan Allah dan Rasulnya tidak menjanjikan kepada kita kecuali tipuan. Masa dibilang ke Syam, Persia, Yaman, lawang kita kencing di rumah kita sendiri aja nggak bisa, sekarang ini nggak sempet, saking kita harus jaga-jaga begini. Mana mungkin kita menaklukkan Syam, Persia, Yaman? Di tempat kita sendiri aja kita ketataran begini. Sementara orang-orang beriman mengatakan hada ma wa'adanallahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu. Inilah pasukan Ahzab yang sedahsyat ini, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita. Ma benar Allah dan Rasulnya itu, tidak pernah ingkar janji Allah dan Rasulnya itu. Kalau kita bisa bertahan menghadapi pasukan sebesar ini,
10.000 orang yang dikirim Allah di saat Ahzab ini adalah latihan terbaik untuk nanti bertahan menghadapi pasukan Persia, menghadapi pasukan Romawi, menghadapi pasukan Yaman. Tidak akan lagi kemudian kita bisa dikalahkan. Dan Nabi SAW mengatakan, mulai hari ini kita yang akan menyerang mereka. Mereka tidak akan pernah sanggup lagi mengumpulkan kekuatan untuk menyerang kita. Dan apa yang dikatakan Nabi ini adalah benar. Kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah, pelajaran selanjutnya adalah bagaimana kemudian Rasulullah dan para sahabat saling bahu-membahu di dalam mempertahankan kota Madinah dengan penuh kecintaan, dengan penuh kerja keras, dengan penuh etos yang sangat-sangat dahsyat di dalam mempertahankan kota yang mereka cintai ini bersama-sama. Kemudian Rasulullah SAW juga melakukan antisipasi terhadap segala macam pengkhianatan, dan beliau melakukan juga tipu daya di dalam perang dengan mengutus Nuaim bin Mas'ud supaya bisa memecah belah pasukan musuh ini, sehingga dengan begitu mereka semakin rapuh dan kemudian mudah untuk dikalahkan. Demikian pula Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan keteguhan yang paling luar biasa dan menunjukkan kesetiakawanan yang paling luar biasa di saat seperti ini, di mana ketika beliau dipanggil makan oleh Jabir bin Abdullah, beliau mengajak semua sahabatnya, beliau bahkan melayani semua sahabatnya. Nabi SAW juga menindak dengan tegas semua pengkhianatan, dan bahkan ketika kemudian beliau diminta untuk menunjuk siapa hakim, dia persilahkan musuhnya menunjuk hakim yang dikehendakinya, dan ternyata hakim yang dikehendaki itu adalah Sa'ad bin Mu'ad, yang ternyata dengan keputusannya Yahudi Bani Quraidah mendapatkan hukuman yang setimpal atas pengkhianatannya yang sangat dahsyat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pelajaran lain yang juga kita lihat tadi, ini dalam soal fikih ada hal-hal tertentu yang bisa menjadi pertimbangan kita melaksanakan segala sesuatu. Al-amru, kata Imam Syafi'i, idza daqat tasa'a wa idza tasa'a daqa. Perkara itu jika dia menyempit maka hukumnya menjadi meluas, jika dia meluas maka hukumnya menjadi menyempit. Karena keadaannya menyempit susah, maka hukumnya jadi meluas. Dijamak duhur, asar, maghrib, isya jadi boleh, karena keadaannya memang sangat sempit. Kalau keadaan meluas lagi, longgar lagi, enak lagi, maka sudah tidak boleh lagi dilaksanakan dengan cara seperti itu. Jadi kaidahnya Imam Syafi'i, al-amru idza tasa'ad daqa wa idza daqat tasa'a. Al-amru, perkara itu kalau dia menyempit maka jadi meluas, kalau dia meluas maka jadi menyempit. Demikian pula Nabi SAW memperlihatkan dalam perang Ahzab ini bagaimana beliau menunjukkan fikih yang was'ah, yang luas, yang samhah, yang penuh dengan toleransi. Sahabat yang salat di jalan tidak di Bani Quraidah tidak disalahkan, sahabat yang salat melebihi waktu juga tidak disalahkan, karena ini adalah pemahaman mereka terhadap teks syariat yang kemudian ada pada saat itu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang dapat kita sampaikan. Kami kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih atas kebersamaannya, hadirin hadirat sekalian dan mitra muslim dimanapun berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.